Halo semuanya, ketemu lagi di channel Hong Amulet Indo. Menjelang akhir tahun ini, saya ingin membahas sesuatu yang menarik, terutama di bulan Desember ini, karena banyak sekali konten-konten simpang siur gitu ya. Jadi saya ingin berbagi pengalaman yang saya pelajari sedari kecil, karena kebetulan kan saya lahir di keluarga yang memang ada keturunan untuk spiritual ya. Jadinya saya mau berbagi aja pengalaman yang sudah saya rasakan selama dari kecil gitu ya. Nah, di konten ini terutama saya ingin membahas mengenai soal ramalan-ramalan. Banyak banget soal zaman sekarang kita lihat di sosial media, konten-konten yang isinya ramalan-ramalan untuk 2022 akhir ini gitu, yang belakangan ini ramai, ataupun 2023. Saya bikin video ini tujuannya bukan untuk merasa kalau pendapat inilah yang paling benar, tapi saya ingin berbagi supaya mereka-mereka yang masih belum tahu mengenai soal-soal seperti ramalan ini juga tidak langsung menganggap itu sebagai sesuatu yang fix dan 100% kesana tanpa berusaha gitu ya. Nah, tujuannya adalah supaya kita tetap berusaha dan fokus gitu ya. Di video ini saya mau sharing bagaimana kita menyikapi soal ramalan. Oke, kalau teman-teman udah lihat highlight yang tadi, kurang lebih ada gambaran sedikit ya. Nah, di sini saya akan mau jabarkan lebih dalam lagi menurut pandangan saya, di mana saya juga mendapatkan hal ini setelah mempelajari juga lama ya, dari pengalaman, dari perkataan guru saya gitu. Nah, terkait dengan ramalan-ramalan, terutama soal hal-hal seperti yang nggak baik gitulah ya, yang akan terjadi gitu. Satu hal yang saya mau sampaikan, dan mungkin juga kita semua perlu tahu ya, bahwa pertama ramalan itu adalah sesuatu yang dilihat bakal terjadi, dan kita mengakui kalau ada orang-orang yang memiliki pemberian khusus di mana begitu sensitif dengan alam, dengan energi semesta, atau memiliki kelebihan pemberian gitu dari yang di atas, yang mana memiliki kemampuan untuk merasakan ataupun melihat sesuatu yang akan terjadi. Dan hal ini juga bisa didapatkan melalui meditasi, tapi tentunya bukan meditasi yang tujuannya mencari ilmu ya, karena itu berbahaya banget. Nah, hal-hal kayak gini gitu, kalau menurut apa yang saya alami selama melihat banyak prediksi selama bertahun-tahun, bahkan mendapatkan nasihat dari guru saya mengenai hal-hal yang bakal terjadi gitu ya, itu tuh sebenarnya merupakan sebuah probabilitas. Jadi masih juga bisa terjadi, tapi masih ada kesempatan buat kita untuk bisa setidaknya merubah atau menunda. Caranya gimana ya? Dengan perilaku kita, dengan doa kita. Kalau orang-orang yang punya perilaku baik, moral yang baik, berdoa, memohon kepada yang di atas, tentunya doa itu akan dipertimbangkan gitu. Dipertimbangkan dengan melihat bahwa tidak semua orang yang di dunia ini melakukan sesuatu yang buruk. Masih ada kok orang-orang yang berbuat baik. Itu satu hal yang disampaikan oleh guru saya. Dan hal-hal seperti ramalan-ramalan itu bukan sesuatu untuk diperdebatkan benar atau tidaknya, kalau menurut saya. Kenapa? Karena benar atau tidak itu masalah waktu. Misalnya contoh, dikatakan bakal ada bencana A gitu ya. Nah, masalah terjadinya kapan? Itu yang menurut saya titik terpentingnya. Kenapa? Kalau si peramal A bilang akan terjadi tanggal sekian, bulan sekian, kalau nggak terjadi memang itu salah? Belum tentu. Karena alam dan yang segala sesuatu yang terjadi di dalamnya
itu bisa berubah setiap saat. Tergantung banyak faktor seperti yang saya bilang tadi. Faktor manusianya gitu ya, faktor dunia yang kita tidak tahu gitu. Nah, bisa jadi itu akan tetap terjadi, cuman bukan di waktu yang awalnya sudah diprediksi gitu. Berarti kalau udah begini, jatuhnya bukan ngeributin siapa yang benar dan salah dong. Kalau seandainya hal buruk dikatakan akan terjadi tapi tidak terjadi, harusnya kita bersyukur, bukan mendebatkan ini salah, ini benar gitu. Itu nggak ada gunanya gitu, malahan menimbulkan perselisihan, akhirnya jadi dosa ya kan, jadi karma buruk antar orangnya. Jadi menyikapi sesuatu seperti ini itu penting banget. Kalau yang sesuatu diprediksi A buruk terjadi, dan pada saat yang dikatakan tidak terjadi, kita harusnya bersyukur, bukan berdebat. Bersyukur kalau kita tidak terjadi, tapi kita waspada. Waspada jangan sampai itu bisa terjadi di kemudian hari. Bisa aja ke delay, kayak pesawat udah dijadwal aja bisa ke delay kan gitu. Nah, itu hal yang penting banget, dimana sekarang ini banyak orang yang untuk hal-hal seperti bencana ini gitu ya, hal-hal yang sifatnya mengerikan itu diumbar ke sosmed. Hal yang saya pelajari dari seorang bijak mengatakan kalau hal-hal kayak gitu itu sebenarnya bukan harus diumumkan, disebarluaskan di sosmed, yang mana akan menimbulkan ketakutan bagi banyak orang. Ada kalanya kita harus menyampaikan dengan cara yang bijak gitu. Jadi ajakan untuk kita lebih menjaga sikap, banyak menyebarkan yang baik gitu ya, bukan menakut-nakuti. Karena apa? Karena kalau kita sebarin berita gitu aja, sebarin kata-kata atau prediksi gitu aja, dilempar ke khalayak umum, pendapat orang, pandangan orang itu berbeda-beda, latar belakang beda-beda, itu akan menimbulkan ketidaktenangan, tidak menimbulkan perdamaian gitu. Nah, sedangkan kalau ajakannya itu adalah untuk berdoa, memohon keselamatan bagi bangsa, keselamatan bagi kita semua, itu malah jadi hal yang baik. Dan itulah yang diajarkan oleh guru yang bukan menasihati, ya, memberikan wejangan kayak tadi ke saya. Nah, di sini saya sampaikan di YouTube supaya teman-teman juga bisa tahu apa yang saya terima gitu ya. Jadi ibaratnya jadi perpanjangan tangan lah untuk menyampaikan ini. Nah, dibanding menyebarluaskan di sosial media yang mana menimbulkan ketakutan, kepanikan ya, lebih baik memberikan ajakan untuk berdoa, memohon keselamatan bangsa, ya kan. Dan kalau memang kita mendengar hal-hal seperti itu, kita waspada boleh, cuma kita harus menggunakan nalar juga gitu, nalar juga. Kita harus membuat rencana yang matang. Kalau terjadi gimana, kalau nggak terjadi gimana, itu akan lebih baik dibanding kita hanya takut aja gitu, hanya sekedar percaya aja gitu. Jadi bisa jadi ramalan itu tepat, ya betul, cuma waktunya yang bergeser. Ya itu karena banyak hal, itu susah dibilang deh kalau udah bahas soal itu. Nah, lalu hati-hati juga kalau misalnya melihat begitu banyak ramalan yang seram-seram gitu ya di internet. Kenapa? Karena ya tujuan disebarkannya itu adalah orang-orang memiliki tujuan tertentu gitu ya. Misalnya ada yang menginginkan lebih dikenal, ada yang menginginkan ya nama gitu. Nah, hal-hal kayak gini harusnya bikin kita waspada. Kalau kita itu perlu memfilter kira-kira gini kita sikap ini gimana gitu. Mempersiapkan itu bagus, punya persiapan itu bagus, tapi lebih baik kita jalanin yang udah ada, fokus aja nih. Kalau memang mau bikin persiapan nggak apa-apa. Nah, sama juga halnya seperti Ciong nih yang video sebelumnya saya bahas. Ciong itu misalnya di tahun 2023 itu sudah di list nih, kira-kira nih show apa nih yang mengalami Ciong yang kurang bagus gitu ya. Nah, tapi kan itu menjadi acuan kita untuk mempersiapkan diri.
Ya, mempersiapkan diri gimana? Misalnya yang dalam hal ekonomi, ya kita harus ngirit-ngirit dari sekarang. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Itu kan sebuah bentuk persiapan, ya kan? Terus lebih berhati-hati dalam spending, dalam mengeluarkan uang. Itu kalau misalnya kita udah tahu. Nah, langkah-langkah lainnya apa? Nah, kebetulan kalau di spiritual kita itu, kita ada kayak semacam doa untuk ciong supaya meminimalisir efeknya gitu. Karena ada hal-hal yang nggak bisa dihindari. Seperti yang tadi saya bilang, sesuatu misalnya hal baik atau hal buruk itu bisa menimpa kita, tapi kita nggak tahu kapannya gitu. Bisa diprediksi akurat, yes bisa, tapi kadang-kadang karena faktor tertentu itu bisa berubah atau bergeser gitu. Dari berubah kadarnya, yang tadinya berat jadi ringan, ataupun jadi yang tadinya ringan jadi berat, tergantung perbuatan kita semua, ataupun waktunya, yang tadinya waktunya A atau B jadi mundur atau dipercepat, kita nggak pernah tahu gitu. Misalnya contoh yang harusnya terjadi nih seminggu kemudian, nah kita udah patokannya seminggu aja nih ke depan, padahal kita nggak tahu ada faktor yang di luar kontrol kita, itu berubah jadi 3 hari kemudian. Nah gimana itu dipercepat, ya kan? Nah itu kita nggak bisa tebak kalau soal itu. Yang penting kita punya persiapan menurut saya. Nah, hal-hal ini penting supaya kita nggak hanya melihat sebuah konten lalu langsung panik karena banyaknya prediksi-prediksi seperti itu, ramalan-ramalan seperti itu. Kayak ciong gitu ya, itu kita ada sembahyang ritual ciong, tujuannya meminimalisir dampak yang akan terjadi. Misalnya dampak buruknya apa ya, karena hal-hal kayak gini berhubungan dengan, kalau di kepercayaan kita itu karma ya. Jadi misalnya seseorang nih mengalami hal baik, itu buah dari karma baiknya yang dia tanam dari perbuatannya. Tapi seseorang mengalami hal buruk, itu buah dari perbuatan buruknya, baik yang disadari maupun nggak disadari. Itu semua berbuah. Jadinya lebih baik kita fokus ke actionnya. Dan untuk meminimalisir dampaknya, nah itu biasa kita lakukan doanya bisa dengan ritual seperti misalnya ritual ciong, sembahyang gitu ya. Itu sebagai perlindungan ekstra. Jadi kalau menurut saya kita nggak perlulah terlalu sombong dengan menganggap hal-hal seperti ini nggak benar, hal-hal seperti ini nggak bisa dipercaya apa segala macam. Nggak, saya emang nggak mau begitu. Karena apa? Saya tidak mau menjudge atau menilai sesuatu yang unknown, yang tidak bisa dipastikan. Tidak baik kita merasa benar atas sesuatu yang kita sendiri nggak bisa memastikan gitu. Karena seolah kita malah menjadi sosok yang sombong, sosok yang merasa lebih tahu atau serba tahu. Padahal usia manusia ya kita lihat aja paling lama 100 tahun. Di dunia ini siklus terus berulang gitu kan. Yang masa lalu kita nggak pernah tahu, masa depan pun kita nggak pernah tahu seperti apa, dan misteri di baliknya itu nggak bisa dieksplor sampai sekarang. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan tidak terjawab. Jadi nggak perlulah kita merasa paling tahu apa itu yang dari masa lalu maupun masa depan. Yang penting saat ini kita lakukan apa, persiapannya apa ya untuk kedepannya gitu. Yang kita atur adalah yang kita bisa tahu. Kurang lebih gitu. Karena guru saya juga mengatakan dibanding menyebarkan hal seperti itu gitu ya, yang tujuannya untuk mencari nama, lebih baik kita memberikan ajakan yang positif gitu. Misalnya untuk berdoa demi bangsa. Makanya kita lihat banyak kan yang kayak acara-acara berbagai ajaran yang ngajakin doa bersama demi bangsa. Itu sebenarnya positif. Jadi bukan konten yang mengerikan aja yang diulang-ulang. Itu harusnya konten-konten begitu kita perhatikan, kita ambil sisi bijaksananya. Sebenarnya untuk mencerna konten-konten di internet ini penting banget kita memiliki filter di dalam diri kita sendiri gitu ya. Nggak hanya menerima semua seperti itu 100%. Oh, ini seperti ini. Oke. Berarti yang saya bisa ambil dari sini pelajarannya apa gitu kan, yang saya bisa maksimalkan apa, yang saya bisa kendalikan gitu. Karena hal-hal seperti yang tadi prediksi ramalan itu memang bisa terjadi, betul bisa, tapi mungkin waktunya kita nggak bisa pastikan, even itu terjadi lebih cepat atau lebih lambat atau tepat waktu gitu. Jadi yang lebih penting adalah bukan memperdebatkan ramalannya bener, ramalannya salah, bukan kayak gitu. Karena kalau ramalan sesuatu yang
buruk, bener, emang situ senang? Kan enggak dong, itu menimbulkan penderitaan orang banyak loh. Nah, sedangkan kalau ramalan sesuatu yang baik meleset, Anda pasti kecewa. Ya, gue diramalin dapat hadiah ini nih, dapat rezeki ini nih, tapi kok nggak dapat, kecewa, ya kan? Jadi kalau emang ramalan itu tepat, kita sadari, oh ini untung gue udah persiapkan gitu kan. Atau melenceng, misalnya yang buruk melenceng, oh untung nggak terjadi, syukurlah gitu. Karena kalau sesuatu yang buruk terjadi kan dampaknya banyak orang yang menderita. Sedangkan kalau hal yang diramalkan baik tidak terjadi, ya kita tetap positif. Mungkin sekarang belum waktunya, nanti yang diramalkan mungkin terjadi ke depannya. Yang penting gue gak boleh putus asa, kan gitu. Itulah yang penting buat kita sebagai manusia. Oke, mungkin udah cukup panjang. Tujuan saya berbagi supaya teman-teman juga bisa memfilter aja dan punya sisi pandang yang lain lah menghadapi konten-konten seperti ramalan. Mohon maaf banget kalau banyak kekurangannya dalam pembahasan. Mohon maaf juga kalau ada salah kata yang saya tidak sadari. Jadi tolong diambil positifnya juga dari video ini. Oke, mungkin gitu dulu. Untuk teman-teman yang mau komen silahkan komen. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe. Thank you.